Hai, kali ini kita akan membahas mengenai penelitian kualitatif. Apa sih penelitian kualitatif itu? Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti itu sendiri merupakan instrumen kunci. Jadi, penelitian kualitatif itu berusaha untuk memahami realitas sosial dari sudut pandang subjek yang diteliti. Jadi, penelitian ini adalah cara untuk mempelajari sesuatu tentang manusia atau kelompok dalam situasi asli mereka. Maksudnya tadi objek alamiah berarti peneliti melihat atau mengamati orang-orang dalam kehidupan sehari-hari mereka tanpa mengubah atau mengganggu apa yang terjadi. Jadi secara alami gitu ya. Misalkan peneliti ingin tahu gimana sih cara siswa belajar di kelas. Berarti ya peneliti akan mengamati kelas tersebut seperti apa adanya tanpa mengubah cara ajar guru atau tanpa mengubah bagaimana mereka seharusnya bersikap. Nah, nanti peran peneliti adalah orang yang akan melakukan wawancara atau pengamatan langsung. Jadi peneliti akan mewawancara siswanya misalkan ya, atau mengamati bagaimana mereka belajar gitu. Nah, fungsi peneliti ini sebagai alat untuk mengumpulkan informasi. Jadi penting bagi peneliti untuk benar-benar paham apa yang sedang terjadi dan benar-benar mendengarkan atau mengamati orang-orang yang mereka teliti. Kemudian untuk data dalam penelitian kualitatif, sumber yang paling umum digunakan adalah wawancara dan observasi. Kenapa? Karena wawancara dan observasi itu memungkinkan peneliti untuk memahami pandangan, perasaan, atau pengalaman dari orang-orang yang akan diteliti tadi secara mendalam, langsung dari sumbernya. Misalkan wawancara ya, berarti peneliti nanti akan memberikan kesempatan untuk menggali lebih dalam dari si yang diwawancara itu. Kemudian peneliti pun bisa menanyakan nih berbagai pertanyaan yang membantu si yang diwawancarai tadi untuk menjelaskan pandangannya atau pengalamannya terhadap fenomena yang sedang diteliti. Jadi, wawancara itu akan membuka wawasan baru yang sebelumnya peneliti nggak tahu. Lalu ada observasi. Nah, observasi itu kan artinya pengamatan ya. Peneliti ketika melakukan observasi berarti akan melihat langsung perilaku dan interaksi dalam lingkungan secara alami, jadi secara apa adanya dari yang diteliti. Jadi nanti data yang diperoleh akan mencerminkan kenyataan yang lebih akurat daripada hasil jawaban tertulis atau survei. Jadi peneliti menyaksikan sendiri nih apa yang sebenarnya terjadi gitu. Lalu bagaimana sih pola berpikir kualitatif? Dalam penelitian ini, pola berpikirnya adalah induktif, yaitu bottom up, dari khusus ke umum, dari pengamatan ke teori. Jadi, misal nih kita mengamati kelas ya, mengamati kelas X gitu. Nah, nanti di hasil pengamatan kita bisa simpulkan menjadi teori baru. Oh, saya mengamati di kelas X ini anak-anaknya pinter-pinter loh. Kenapa ya? Setelah diselidiki, akhirnya dan mendapat kesimpulan kalau mereka itu emang rajin belajar atau lingkungannya positif. Berarti nanti akan menjadi teori baru nih. Kalau anak-anak yang di kelas X itu bisa pintar karena lingkungan mereka yang positif gitu. Teorinya yang didapat itu dari hasil pengamatan sebelumnya gitu ya. Beda dengan kuantitatif. Jadi bedanya gini, kalau kuantitatif itu secara deduktif, artinya dari umum ke khusus atau dari teori ke pengamatan, sedangkan di kualitatif itu yang seperti dijelaskan tadi dari khusus ke umum atau induktif. Jadi dari pengamatan yang dilakukan dan akhirnya mendapatkan kesimpulan teori baru. Kalau di kuantitatif itu kan dari umum ke khusus ya, berarti sebelumnya kita punya teori nih
ada yang bilang kalau X itu begini loh, yuk kita uji nih teori ini bener nggak kayak gitu kalau kita praktekkan di lapangan. Oh, ternyata benar. Kalau benar berarti teorinya tadi itu benar. Kalau salah ternyata di lapangan, oh teori ini tidak berlaku di lapangan yang ini nih gitu misal. Nah, jadi perbedaannya adalah kebalikannya ya. Kalau kuantitatif itu dari umum ke khusus, kalau kualitatif dari khusus ke umum. Dan akhirnya nanti kalau itu dari khusus ke umum, maka akan menjadi grounded theory. Artinya grounded itu artinya berdasarkan fakta atau realita. Berarti teori yang kita punya itu berdasarkan grounded, berdasarkan realita. Kok kamu bisa ngomong gitu? Ya karena dari pengamatan saya. Teori yang saya punya ini, kesimpulan yang saya punya ini dikembangkan berdasarkan data yang saya peroleh dari pengamatan tadi, bukan hanya katanya. Nah, kemudian bagaimana sih perspektif terhadap partisipan? Gini ya, kalau di kuantitatif itu kan kita nyebutnya populasi dan sampel. Tapi kalau di kualitatif kita nyebutnya partisipan. Jadi di kualitatif itu nggak nyebut populasi dan sampel gitu ya, karena tidak bisa digeneralisasi. Makanya kita menyebutnya partisipan. Lalu perspektif terhadap partisipan di kualitatif itu sangat diutamakan dan dihargai tinggi. Kenapa? Karena tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami realitas atau pengalaman partisipan dari sudut pandang mereka sendiri. Jadi bukan berdasarkan saya atau berdasarkan teori tertentu. Misalkan saya mau mengamati kenapa sih kamu itu suka bahasa Inggris gitu. Nah, jadi pendapat si orang yang saya akan teliti itu ya sangat penting karena kan saya ingin mengetahui kenapa dia suka bahasa Inggris gitu kan. Bukan berdasarkan asumsi saya atau berdasarkan teori orang lain. Jadi berdasarkan si yang akan diteliti. Jadi berdasarkan orang yang akan saya teliti itu. Sehingga perspektif mereka itu sangat penting. Lalu fleksibilitas rancangan penelitian. Rancangan penelitian dalam penelitian kualitatif itu berkembang seiring proses penelitian, jadi tidak memiliki format baku. Kalau kita bandingkan dengan kuantitatif, kita kan harus punya persiapan matang ya sebelum terjun ke lapangan. Jadi kalau di kuantitatif, umumnya kita udah punya rencana yang rinci mengenai misal variabel apa yang akan diukur, bagaimana cara mengumpulkan data, udah siap instrumen kuesionernya, atau gimana nanti metode analisisnya. Nah, rancangan dalam kuantitatif itu cenderung tidak berubah dari awal sampai akhir. Itu. Nah, kalau di kualitatif itu bisa kita tiba-tiba berubah di tengah jalan. Misalkan kita mau meneliti kenapa siswa tidak menyukai matematika gitu ya. Nah, saya tuh rencananya mau mewawancari siswa kenapa mereka nggak suka matematika. Tapi pas observasi kelas, ternyata anak-anak tidak sepenuhnya terbuka pas diwawancarai. Nah, jadi akhirnya saya kepikiran untuk menambah wawancara dari yang tadinya cuma siswa aja menjadi mewawancarai guru juga gitu. Jadi perubahan dari tadi rencana saya mau mewawancari siswa aja ke akhirnya mewawancari guru juga, itu disebut fleksibilitas dalam kualitatif. Jadi bisa berubah-ubah di tengah proses penelitian. Lalu dalam kualitatif, peran peneliti itu sangat penting karena ia berperan sebagai alat yang langsung terjun dalam pengumpulan data.
Jadi keberadaannya sangat penting dalam proses penelitian itu. Peneliti nanti akan mengumpulkan data secara langsung, misalkan wawancara sama partisipan secara langsung dan observasi secara langsung. Jadi dirinya sendiri, diri si peneliti itu sendiri akan menjadi peran utama dalam penelitian ini. Kalau di kuantitatif kan kita bisa pakai kuesioner ya. Kuesioner itu bisa kita titipkan atau bisa kita share di sosial media. Jadi peneliti pun tidak terjun secara langsung gitu di lapangan. Itu bisa di kuantitatif. Tapi kalau di kualitatif, karena peneliti terjun secara langsung, jadi ia adalah alat utama untuk menggali informasi secara mendalam. Karena keberadaannya sangat penting, jadi membuat peneliti harus benar-benar sensitif dan terbuka terhadap apa yang dialami dan dirasakan oleh partisipan, serta mampu menyesuaikan pendekatan selama proses pengumpulan data. Lalu, analisis data selama proses penelitian dalam kualitatif itu dilakukan beriringan dengan proses penelitian, bersifat dinamis, tidak menunggu hingga penelitian selesai. Maksudnya, kemudian untuk menganalisis data kualitatif itu bisa dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Jadi tidak perlu menunggu penelitian selesai baru melakukan analisis. Kita bisa kok menganalisis sembari jalan penelitian. Karena analisis data dalam kualitatif itu bersifat dinamis. Kita tidak perlu menunggu hingga penelitian selesai baru bisa menganalisis. Kalau di kuantitatif itu kan kita nunggu selesai dulu baru menganalisis. Tapi kalau di kualitatif kita bisa sembari jalan, sembari menganalisis. Nanti si peneliti bisa mulai menginterpretasi dan memahami data begitu data diperoleh. Misalkan kita mau meneliti selama 7 minggu gitu ya. Nah, di minggu pertama kita udah dapat data, itu bisa kita langsung olah. Terus begitu, sampai nanti akhirnya penelitian selesai, kita sudah selesai menganalisis data. Lalu nanti hasil yang sudah dianalisis akan disajikan secara deskriptif beserta interpretasinya. Bisa memperhatikan konteks waktu dan situasi yang spesifik. Misal, kita mau meneliti kesulitan siswa dalam pembelajaran online gitu ya. Maka nanti data yang disajikan itu tidak hanya mendeskripsikan bagaimana mereka mengalami kesulitan, tapi juga kapan dan mengapa kesulitan itu terjadi. Jadi nanti hasil penelitiannya tidak hanya mengungkapkan apa yang terjadi, tapi juga menginterpretasikan situasi secara mendalam dan memberikan gambaran yang utuh tentang konteks waktu dan tempat dari pengalaman yang diteliti. Baik, itu saja penjelasan singkat mengenai penelitian kualitatif. Semoga bermanfaat. Terima kasih.